Sekolah Minggu GPD Hebron. Gimana kabarnya adik-adik? Kamelin berharap semua dalam keadaan sehat dan kuat ya. Yuk adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Kita mau siapkan hati kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Lewat pujian yang berkata, terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita angkat pujian ini kembali, katakan terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan buat hari ini Engkau jadikan kami boleh menikmati pagi ini. Terima kasih Tuhan buat setiap kasih setia-Mu yang pasti boleh kami rasakan. Saat ini Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan Engkau lewat ibadah sekolah minggu kami. Biar kiranya Tuhan yang memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Adik-adik puji Tuhan. Kita mau terus memuji nama Tuhan. Sekarang kita mau angkat pujian yang berkata, mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Ya, semua tepuk tangan. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih.
ya kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita mau naikkan pujian yang berkata, "Ku mau cinta Yesus selamanya." Yuk adik-adik tetap tutup matanya, lipat tangan. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kami mau terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ini kami anak-Mu Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kakak yang akan mengajar kami, dan berkati setiap kami yang akan mendengar, agar setiap benih firman Tuhan yang boleh kami dengar itu boleh tertanam, bahkan bertumbuh dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Puji Tuhan, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Hai, selamat hari Minggu, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Kak Ailen di pagi hari ini. Dan masih tetap di rumah. Tapi tetap bersuka cita dalam memuji Tuhan ya adik-adik ya. Kakak mau nanya, selama kalian di rumah, ini kita udah setahun lebih ya adik-adik ya. Kurang lebih ya, setahun di rumah. Sekolah dari rumah, ibadah dari rumah. Yang mainnya juga ya tetap di rumah, tidurnya tetap di rumah. Nah, selama kalian di rumah, ada nggak hal-hal apa yang menurut kalian hal baik dan hal yang nggak baik yang sering kalian lakukan semenjak kalian di rumah aja? Ada yang bisa bilang sama kakak? Nah, kakak itu sebentar akan menunjukkan sebuah gambar, dan di gambar ini kalian bisa lihat kira-kira perbuatan yang
baik itu yang mana dan perbuatan yang gak baik itu yang mana. Coba kalian lihat dan kalian sebutkan ya adik-adik ya. Nah, hari ini kakak mau cerita mengenai seseorang. Dia itu banyak melakukan hal yang gak baik. Waduh, ada nggak nih adik-adik yang begitu ya? Semoga nggak ada ya. Adik-adik di sini semuanya baik-baik, melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hati orang tua. Nah, orang ini, si bapak ini, dia itu banyak melakukan hal yang gak baik. Hal yang gak baik yang dia lakukan itu, dia suka nangkepin orang-orang. Terus dia suka penjarain orang-orang. Terus dia suka menganiaya orang-orang. Kak, dia polisi ya? Bukan polisi yang nangkepin orang jahat adik-adik. Tapi yang dia aniaya, yang dia tangkep, yang dia siksa, itu adalah orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Wah, artinya ada orang yang nangkepin orang-orang yang beribadah kepada Tuhan Yesus. Misalnya kayak sekarang kita lagi ibadah, tiba-tiba ada yang datang terus nangkepin kita. Waduh, kira-kira itu orang baik atau orang jahat adik-adik? Nah, kakak mau cerita mengenai seseorang yang melakukan hal-hal itu. Namanya adalah Saulus. Nah, Pak Saulus ini sukanya nangkepin orang-orang yang beribadah sama Tuhan. Waduh, ini nggak baik ya adik-adik ya. Lalu, apa yang terjadi kepada dirinya ya kakak? Nah, kita mau lihat kisahnya. Sebentar Kailan akan bacakan dari Kisah Para Rasul yang pasal yang ke-9 ayat 1 sampai kakak baca sampai 18 dan adik-adik bisa teruskan sampai ayat 31 ya. Kita simak sama-sama ceritanya. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat pertama sampai ke-18. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-teman seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya. Tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya. "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ketika ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, 'Pergilah,
sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui. Ia telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Ya, kita tadi udah sama-sama dengar cerita gimana Saulus berubah dari yang tadinya jahat, berubah menjadi orang yang baik, yang mau ikut Tuhan karena kasih karunia Tuhan, sehingga Saulus mau bertobat. Bahkan setelah itu dia menyerahkan dirinya untuk melakukan banyak pekerjaan yang baik buat Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus mau kita juga menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang setia, yang mau melakukan banyak hal yang baik. Kita bisa berdoa meminta kepada Roh Kudus untuk menolong kita, untuk pimpin kita, untuk kita melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau kalian lihat tadi di diagram yang ada, gambar yang ada, kalian coba bisa bedakan mana hal yang baik, mana hal yang gak baik. Walaupun mungkin banyak orang ngajakin kita untuk melakukan hal yang gak baik, yang godain kita, misalnya waktunya ibadah kita diajak nonton, atau waktunya belajar kita diajak untuk gak belajar, waktu ujian kita diajak nyontek, banyak godaan-godaan untuk kita melakukan hal yang gak baik. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita mau dan kita mau minta tolong sama Roh Kudus untuk tolong kita supaya kita bisa tetap melakukan hal yang baik yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, say no to godaan. Mari kita mau sama-sama jadi anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga waktu orang-orang ngelihat kita, orang-orang juga bisa melihat kasih Tuhan terpancar dari hidup kita. Oke adik-adik, say no untuk hal-hal yang gak baik ya. Oke, berikutnya kita mau sama-sama lihat di Alkitab kita buka di Kisah Para Rasul yang ke-9 ayat yang ke-15. Ini akan menjadi ayat hafalan buat adik-adik di kelas sedang dan di kelas besar. Yang untuk kelas kecil mungkin bisa dibantu oleh orang tuanya. Ya, kita baca sama-sama Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel." Dihafalkan, dan kalau tadi adik-adik udah mengikuti dari awal, kita udah lihat pembacaan kita dari mana aja, dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 31. Kalian catat di buku kalian, juga ayat hafalan ya, dicatat. Nah, ya adik-adik ya, demikian firman Tuhan untuk hari ini. Semoga memberkati kita semua. Yuk kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu di pagi hari ini. Kami masih boleh mendengarkan firman Tuhan, boleh diingatkan untuk menjadi pengikut-Mu yang setia. Ya Tuhan, pimpin kami supaya kami selalu menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah beribadah, kami sudah berdoa, kami percaya Tuhan memberkati kami semua, memberkati orang tua kami, negeri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik ada aktivitas nanti kalian bisa print untuk kelas kecil bisa mewarnai, dan untuk kelas yang sedang atau besar bisa cari perbedaan dari gambar. Ya, gambarnya akan di-attach di file berikutnya. Oke,
Oke, sampai jumpa. Selamat hari Minggu. Tuhan